Welcome to Supply Chain Dialogue, podcast di mana kita bisa sharing dan diskusi mengenai isu seputar supply chain management. Perkenalkan, saya Aho, host pada episode kali ini. Jika dilihat, Supply Chain Dialogue kali ini tampil dengan versi yang sedikit berbeda ya. Di sini kita bisa bincang sambil ngopi untuk mendapatkan insight dari narasumber kita. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan follow media sosial ISEA Indonesia untuk mendapatkan konten seputar supply chain management lainnya. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai topik yang sangat penting bagi teman-teman fresh graduate atau undergraduate yang berencana membangun karirnya di dunia supply chain. Nggak hanya itu aja, topik ini akan bermanfaat untuk membantu rekan-rekan yang consider untuk career shifting di area supply chain. Joining us today, seorang praktisi dengan pengalaman profesional di dunia supply chain, yang saat ini perannya sebagai Operational Excellence di Sinar Baja Elektrik. Beliau ini tergolong muda namun berprestasi. Salah satu bentuk prestasinya baru-baru ini yaitu beliau berhasil memenangkan penghargaan dari Indonesian Supply Chain Awards 2023 pada kategori Young Supply Chain Professional. Langsung saja kita sambut, welcome Pak Ian Gibranata. It's been a while ya Pak ya. Gimana kabarnya? Baik. Oke, senang sekali akhirnya kita bisa ketemu ya Pak. Terakhir kita ketemu di SCS di Jakarta. Di Jakarta, betul. Iya. Akhirnya sekarang kita bisa ngobrol, bisa sharing langsung. Kalau boleh tahu nih, kesibukannya akhir-akhir ini apa ya Pak ya? Kalau kesibukan saya sih akhir-akhir ini ya itu tadi ya udah dijelasin tadi kan, kayak Operational Excellence di Sinar Baja Elektrik. Nah, kalau itu sebenarnya Operation Excellence sendiri itu kan lebih ke handle gimana caranya mengimprove, biasanya sih reduce cost, seperti itu sih, arahnya lebih ke situ. Berarti untuk secara proses bisnis sendiri, job desk-nya Operational Excellence itu lebih ke improvement di area perusahaan apapun lininya gitu ya Pak ya, atau gimana? Betul. Nah, jadi kan gini, untuk Operation Excellence sendiri ini dibatasin. Kalau kita bicara supply chain, itu kan ada dua. Supply chain yang internal perusahaan, sama supply chain yang eksternal. Kalau supply chain secara eksternal kan kita bicaranya supplier dan customer sampai ke internal di dalamnya juga. Nah, kalau yang internal itu cuma barang-barang dari supplier ini udah masuk semua di gudang, kita proses sampai barang jadi finish good. Nah, Operation Excellence itu yang saya pegang saat ini itu scope-nya cuma sampai di yang internal aja. Jadi barang-barang dari supplier itu udah datang semua di warehouse kita. Terus gimana nih caranya biar lebih efisien secara proses maupun secara cost, seperti itu. Jadi nggak sampai, masih belum, maksudnya bukan nggak sampai ya, masih belum ngimprove bagian supplier dan customer-nya, seperti itu. Gitu. Berarti di internal perusahaan masih ya, di Pak? bagian internal perusahaan. Bener. Boleh tahu nggak Pak, di Operational Excellence ini udah berapa lama Pak Ian berkarirnya? Nah, kalau di Operation Excellence sendiri ini saya baru dari 2020 ya. Dari 2020. 2020 berarti sekitar 3 tahunan. Oh, udah 3 tahun ya Pak ya berarti. Itu awal mulanya gimana tuh Pak? Apa namanya di 2020 itu langsung melamar di Sinar Baja untuk memang sudah tahu nih posisinya Operational Excellence gitu, atau memang gimana Pak? Oke, kalau misalnya tanya gitu, berarti arahnya gini. Saya mau cerita sedikit. Jadi, kalau dari background saya, sebenarnya S1 saya kan bukan manajemen industri. Nah, itu dulu di 2017 saya sempat masuk juga di Sinar Baja, bukan sebagai Operation Excellence awalnya. Itu sebagai Mechanical Engineer. Nah, itu kan masih agak relate sama teknik yang S1 saya. Nah, terus berjalannya waktu, aku nih cari semacam scope yang lebih luas untuk ngelihat gimana sih berjalannya proses di pabrik ini. Nah, cari-cari di internet, ya ternyata harus tahu yang namanya supply chain. Nah, di 2018 itu aku ngambil S2 di ITS. Waktu itu ngambilnya manajemen industri. Nah, dari situ kan 2 tahun tuh biasanya S2. Dari 2018 ke 2020. Nah, setelah lulus itu di Sinar Baja ini juga ada gap mengenai improvement untuk
supply chain internal maupun eksternal waktu itu isunya. Nah, ketika direksi itu tahu kalau aku udah lulus dari S2, dia nawarin, ini ada yang bagian ini yang kosong. Nah, mau coba ambil atau enggak? Nah, di situ aku coba ambil sih. Jadi awal mulanya kayak gitu ceritanya. Oh gitu ya, berarti awalnya itu memang sejalan gitu ya, dari apa namanya S1-nya, terus ternyata setelah tahu nih proses bisnisnya perusahaan, ternyata kayaknya saya butuh mengembangkan sesuatu gitu, baru ngambil S2. Betul. Terus baru dapat tawaran di operational excellence ini gitu. Menarik sekali Pak. Nah, kalau dari pengalamannya Pak Ian itu kan apa namanya, ada nggak Pak tantangan atau kendala yang dihadapi, atau mungkin Pak Ian itu menemukan juga di teman-teman yang profesional ketika awal masuk di bidang supply chain itu, apa aja kendala yang dihadapi gitu? Boleh diceritakan? Kalau tantangan sih sebenarnya banyak banget ya. Bahkan kalau tadi kan pertanyaannya di awal mula masuk, bahkan sampai sekarang pun tantangannya masih banyak. Aku ambil contoh kalau di awal masuk ya. Kalau di awal masuk tuh yang lebih sulit, yang menjadi tantangan itu sebenarnya menentukan key metric. Soalnya key metric ini kan penting ya. Misalnya, aku mau improve bagian gudang nih. Nah, kalau mau improve bagian gudang, apa sih yang kita harus improve? Yang kita harus improve kan berarti harus ada suatu nilai yang diturunkan atau dinaikkan. Nah, nilai ini yang namanya key metric. Nah, key metric ini yang kita harus banyak informasi ataupun referensi. Misalnya kalau di warehouse, salah satunya kan kita bisa pakai yang namanya ITO, Inventory Turnover. Nah, seperti itu. Jadi kayak key metric tiap proses bisnis ini yang menjadi kendala di awal-awal. Kayak, mana sih yang cocok? Soalnya nggak semua perusahaan tuh bisa dimasukkan langsung key metric sesuai referensi. Jadi kayak itu perlu trial and error dulu, mana sih yang lebih cocok key metricnya gitu. Berarti wajar ya untuk apa namanya, misalnya teman-teman yang apa namanya dulu S1-nya memang sudah dirasa linear gitu, misalnya di manajemen industri, masih mengalami adanya gap untuk di ilmu-ilmu tertentu gitu ya Pak ya. Karena akan diimplementasikan sesuai proses bisnis perusahaan. Bahkan gitu. Sampai saat ini kan aku lagi handle yang namanya forecasting. Forecasting ini udah agak merambah ke customer nih. Customer kan kita perlu tahu nih berapa sih demand yang diminta agar nanti kita di gudang ini nggak terlalu banyak numpuk material gitu kan. Nah, trial error yang kita lakukan sekarang itu cukup beragam ya, metodenya terutama. Itu kayak ada eksponensial, kayaknya nggak bisa. Terus ada lagi kayak hold winter, itu juga nggak bisa. Itu yang masih kita trial terus. Jadi kendalanya ya sebenarnya di trial and error metode apa yang dipakai seperti itu. Metode jadi yang cocok gitu ya Pak ya. Gitu. Oke. Berarti saya mau tanya lagi nih Mbak, berangkat dari pengalamannya Pak Ian gitu ya, dan pelajaran-pelajaran misalnya tadi uji coba gitu, apa namanya, tools-toolsnya, kira-kira pernah muncul nggak Pak pemikiran, tadi kan memang Pak Ian memang secara sadar gitu ya, apa namanya, mau ngambil S2. Dulu sempat muncul pikiran juga nggak, kayaknya aku harus tahu certain method atau misalnya certain knowledge, misalnya saya kayaknya harus tahu procurement deh, kayaknya kalau dulu waktu S1 saya belajar ini kayaknya lebih berguna, atau ketika S2 kemarin kayaknya kalau ngambil knowledge tambahan ini tuh kayaknya bakal berguna banget waktu di pekerjaan saya ini. Atau ada aspek-aspek lain nggak ya yang Pak Ian rasa kayaknya dulu waktu kita belajar secara formal itu perlu diketahui sebelum terjun di dunia supply chain? Mungkin kalau itu lebih ke soft skill sih. Soft skill itu yang kita perlu lebih lebih gali lah. Maksudnya waktu kuliah tuh kita harus punya sense untuk soft skill yang dimaksud ini kayak gini sih sebenarnya. Kita nggak bisa terlalu ideal dalam mempercayai suatu teori. Nah, kalau di kuliah itu kan kayak misalnya, kalau misalnya case-nya kayak gini pasti pakai teori ini. Nah, itu kalau di dunia industri itu nggak bisa kayak gitu.
Nah, jadi kayak idealisme ini yang perlu kita apa ya? Sebaiknya kita lebih banyak mencari referensi. Dan kalau misalnya aku balik ke dunia kampus, itu dulu kayaknya aku bahkan lebih banyak belajar referensi dan langsung discuss ke dosennya sih. Kayak misalnya, oh kalau misalnya pakai teori ini bisa apa enggak gitu sih. Lebih banyak discuss case. Berarti kan untuk beberapa tools kan memang ada asumsi dan batasannya ya Pak. Jadi betul. Pak Ian berharap ketika dulu tahu lebih banyak tools, jadi ketika di kelas bisa tanya langsung ke profesionalnya gitu ya Pak ya. Iya. Kira-kira untuk case-case tertentu batasan sama asumsinya gimana? Apakah cocok di case apa, seperti apa gitu ya Pak ya? Gitu, oke, menarik Pak. Nah ini kan tadi kan sempat bahas gap antara knowledge sama practice gitu ya. Kalau dari Pak Ian sendiri, kan tadi kan sempat dibahas ya Pak ya, kalau Pak Ian merasa waktu S1 sempat masuk di Sinar Baja itu kan apa namanya, kayaknya perlu nih belajar tentang manajemen lalu mengambil S2 gitu. Berarti kan ada gap antara knowledge dan practice. Nah kalau dari Pak Ian sendiri, sampai sekarang ada nggak cara mengatasi gap antara knowledge dan practice di pekerjaannya Pak Ian yang sekarang? Nah, itu penting nih. Kalau kayak gini nih kan gap ini pasti selalu ada antara ide teori dengan prakteknya. Nah, untuk menjembatani ini, aku itu join komunitas-komunitas kayak ISEA misalnya. Terus kayak badan-badan sertifikasi yang mengakomodir komunitas-komunitas supply chain maupun operational excellence. Nah, di situ kan banyak profesional-profesional yang sharing mengenai apa yang udah dilakukan di perusahaannya. Nah, dengan membaca artikel, terus kayak membaca pendapat-pendapat profesional-profesional itu kita bisa dapat ide baru yang kita bisa coba implementasikan yang di case kita, yang di pabrik, yang kita lagi handle gitu misalnya. Gitu ya, berarti jadi kayak memang lebih ke never ending improvement sih. Terus belajar, terus menggali gitu, terus belajar di banyak aspek gitu. Oke. Kita bisa rangkum nggak sih Pak poin-poin apa aja misalnya nih keterampilan atau kualifikasi yang kalau misalnya teman-teman profesional muda ataupun yang ingin memulai karir awalnya di supply chain itu mereka kayaknya harus punya skill-skill ini, skill-skill dasar ini agar bisa blossoming ketika di karirnya nanti gitu. Kalau untuk profesional muda ya, tadi bilangnya profesional muda yang mau berkarir atau teman-teman fresh graduate. Lebih ke mending ikut langsung ke komunitasnya dulu sih. Kayak komunitasnya kita perlu ikut, kita juga bisa baca banyak artikel mengenai case-case apa sih yang biasa dilakukan para profesional di situ. Nah, di situ nanti dengan kita banyak membaca itu kita bisa punya gambaran sebenarnya apa sih kendala utama yang dihadapi oleh tiap perusahaan misalnya kayak di perusahaan manufacturing. Kita kan perusahaan manufacturing ini kan beli barang ke supplier, diproses di dalam internal kita, masukkan ke customer, gitu kan. Sebenarnya prosesnya simple itu kan. Cuma yang menjadi kendala itu pasti di bagian supplier. Supplier ini pasti jadi ada kendala. Kendalanya dua nih. Itu kalau misalnya baca banyak artikel dan udah terjun di situ itu pasti ngalamin itu. Hampir semua perusahaan yang aku tanya dan aku coba gali itu mirip semua. Jadi kalau supplier ini ngirim barang itu kendalanya ada dua. Yang pertama dia telat. Nah kalau telat otomatis semua internal kita itu juga bakal berantakan. Planningnya kita berantakan, terus warehouse kita ada yang full misalnya, karena kan misalnya partnya ada banyak, komponennya yang untuk assembly itu ada banyak. Satu aja yang telat, yang lain kan udah numpuk nih, gitu ya, udah numpuk, udah nggak bisa diproses dulu kan, jadinya gudang kita lebih penuh gitu misalnya. Nah terus yang kedua, biasanya ini nggak telat, tapi kualitasnya jelek. Sama kan, jadinya ketika kualitasnya jelek ya nggak bisa diapa-apain. Kosong gitu. Betul, ya Pak ya, jadi gitu. Bottleneck lagi. Betul. Kalau nggak bottleneck, shortage gitu. Betul. Jadinya. Jadi makanya kenapa kok ada yang bilang tuh supplier management ini juga penting gitu. Bahkan kalau misalnya cerita
ke perusahaan-perusahaan gede yang kayak udah kayak punya nama gitu, misalnya Daihatsu gitu. Dia itu punya supplier club namanya. Jadi di supplier club ini benar-benar suppliernya disuruh untuk improve. Bahkan mereka sendiri punya PIC dari Daihatsu-nya gitu misalnya. Dia punya PIC sendiri untuk apa ya, semacam nge-guide, ngasih guideline lah. Harusnya ini kayak gini caranya gitu. Gitu. Jadi memang apa namanya terus melestarikan culture untuk belajar, improve di perusahaan, maksudnya nggak hanya di Daihatsu-nya juga, tapi ke supplier-suppliernya agar prosesnya Daihatsu itu juga lancar. Betul. Gitu ya. Memang sebenarnya kalau di motif dari dia sambil ngajarin supplier, motifnya dia juga ya biar di dalam internalnya ini sama-sama lancar gitu. Sebenarnya win-win solution kan. Iya, gitu. Berarti Jadi memang harus belajar gitu ya, cara memanage supplier dan membina hubungannya yang baik gitu ya. Menarik. Gitu Pak. Tadi kan kita sudah bahas nih ya Pak ya mengenai hard skill, terus apa namanya beberapa soft skill untuk memanage supplier gitu. Kita juga bahas tentang degree-nya Pak Ian. Giliran kita bahas soft skill-nya Pak. Tadi kan sempat disebut juga gitu ya, apa namanya seperti networking. Seberapa penting sih Pak untuk teman-teman profesional muda ataupun fresh graduate yang ingin membangun karir di supply chain itu untuk punya network yang luas? Mungkin kita perlu cek banyak sih, kayak misalnya di badan-badan sertifikasi kayak ICEA, itu kan juga setelah lulus dia punya suatu wadah alumni kalau nggak salah ya, alumni. Nah di alumni ini kan ada banyak informasi yang saling apa ya, kayak saling sharing gitu. Nah terus juga ada ini kan presentasi yang tiap tahun itu. Nah itu juga ICEA itu sebagai wadah untuk kita sharing, maksudnya gitu. Nah dengan join itu kita bisa develop komunitas juga gitu, network. Oke. Baik gitu. Ini mungkin pertanyaan terakhir gitu ya Pak. Ada nggak ya Pak saran atau tips tambahan untuk teman-teman fresh graduate atau undergraduate yang mempertimbangkan karir awalnya di supply chain, atau yang seperti Pak Ian tadi kan, yang dulu backgroundnya bukan industri atau manajemen, pingin karir shifting ke supply chain gitu. Ada nggak Pak pesan-pesan buat teman-teman yang menonton sekarang? Kalau pesan-pesan buat teman-teman graduate maupun fresh graduate yang pingin shifting ke dunia supply chain, kalau saran saya sih belajar dulu aja case-case-nya. Kita nggak tahu kapan momentum itu ataupun tawaran itu bisa muncul ke tiap-tiap individu. Yang penting saat momentum itu datang kita bisa udah siap untuk apa ya, menangani case-case tadi. Jadi lebih ya ever ending improvement aja. Oh gitu ya. Betul. Jadi ya udah, misalnya ikut sertifikasi ya ikut aja dulu, ada supply chain, ada CSCA, ada CSCM, itu kan banyak. Bahkan ada kayak LSS, Lean Six Sigma, itu juga banyak sih kayak gitu. Jadi lebih kayak explore dulu aja. Kita perlu develop diri kita dulu. Ketika nanti kita shifting, itu urusan nanti. Maksudnya ketika momentum itu datang dari manapun, ada misalnya perusahaan ini lagi mengalami masalah ini nih gitu. Nah, aku dulu pernah baca nih case kayak gini-gini, mungkin bisa nih diterapin. Nah, lebih ke situ sih. Oke, baik. Berarti kalau bisa saya simpulkan ya Pak, yang mau dari teman-teman fresh graduate ataupun yang sudah berkarir dan mau shifting gitu, jadi belajar aja terus meskipun apa namanya sebelum memulai, dan ketika sudah memulai itu tetap kita tuh harus belajar terus agar memperluas wawasan. Jadi di karir kita itu juga lebih mulus gitu. Betul. Ya. Cuma belajarnya jangan teorinya aja. Maksudku gini, kita harus learning by doing sih, itu lebih bagus. Jadi kayak misalnya, oh aku dapat kerjaan di bidang mechanical engineer misalnya. Mechanical engineer ini juga merupakan salah satu bagian dari supply chain. Soalnya kalau kita bicara supply chain itu kan luas kan. Misalnya masuk ke perusahaan manufaktur, sebenarnya masuk di departemen manapun itu udah jadi bagian kecil dari supply chain. Supply chain, betul. Nah, maksudnya untuk tiap-tiap fresh graduate yang udah diterima di tiap-tiap departemen itu ya maksimalin dulu di situ, maksudnya. Nanti bakal ketemu nih di suatu titik
kalau misalnya kita lebih handle yang supply chain itu emang cakupannya lebih luas. Pandangannya lebih luas. Kalau masuk ke tiap-tiap departemen itu emang lebih sempit kan. Emang dibuat gitu sama perusahaan biar semuanya jalannya selaras gitu. Jadi meskipun kita di departemen yang kita rasa itu masih belum supply chain banget nih gitu kan. Tapi kita tetap membantu supply chain-nya perusahaan. Betul, gitu ya. Jadi untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya itu juga penting dan mempertajam ilmu di departemennya kita gitu. Oke, terima kasih banget Pak Ian udah hadir dan mau sharing sama kita. Ceritanya menarik sekali nih Pak. Pastinya banyak insight yang bisa kita petik untuk teman-teman audiens kita. Unfortunately, it's time to wrap up our dialogue today. Kalau mau tahu lebih lanjut tentang Pak Ian, ada beberapa artikel yang sudah ditulis oleh Pak Ian dan termuat di majalah digital kami, yaitu Supply Chain Insight. Teman-teman bisa akses majalah ini secara gratis melalui barcode dan link yang ada di samping. Terima kasih Pak Ian sudah hadir di Supply Chain Dialogue. Semoga bisa bertemu di event-event selanjutnya. Siap. Terima kasih. Buat teman-teman juga yang mau connect sama Pak Ian, bisa juga ke LinkedIn-nya Pak Ian gitu ya? Boleh, ya di LinkedIn. Jadi di LinkedIn itu juga saya sering sharing masalah artikel sih. Sebenarnya tujuan saya sharing ini juga pingin tahu nih, ketika aku implementasi di perusahaan, sudah cocok nggak sih gitu. Soalnya balik lagi, konsepnya never ending improvement. Jadi siapapun boleh komen, oh ini kurang cocok nih gitu. Lebih cocok pakai ini, ya aku terima gitu. Gitu sih. Emang tujuannya aku sharing ke sharing ke majalah gitu-gitu tuh ya biar ada masukan lain dari profesional-profesional lain di situ. Oke gitu. Untuk LinkedIn-nya boleh tahu nggak Pak? Boleh di-share ke teman-teman LinkedIn-nya Pak Ian? Boleh sih. Ya bisa search aja Ian Gibranata gitu. Oh gitu ya. Jadi buat teman-teman bisa search Pak Ian Gibranata. Mungkin ada link di sini. Ya? Oke, boleh. Nanti kita bantu untuk tulis linknya di di sini. Ya, terima kasih Pak Ian. Semoga kita bertemu di event-event selanjutnya. Oke, siap. Terima kasih Sukses Pak. juga untuk saya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih sudah menyaksikan Supply Chain Dialogue episode kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan wawasan dan informasi yang applicable ya. Bagi Anda yang tertarik untuk mendalami supply chain, jangan lupa untuk cek program-program dari ISCE Indonesia di website dan sosial media kami. Until next time, bye!